Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dapat hadir dalam pengajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ini sebagai amal ibadah bagi kita semua. Selanjutnya selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Demikian juga untuk seluruh para tabi'in, tabi'in, atba' tabi'in, ulama-ulama muktabar dari kalangan mutaqaddimin, dan juga ulama-ulama muktabar dari kalangan mutaakhirin ila yaumiddin. Materi pengajian kita pada malam hari ini adalah jalan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba Allah yang beriman dapat dipastikan di dalam dirinya ada keinginan untuk bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita perlu mengetahui jalan-jalan yang dapat mengantarkan kita bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab beliau Al-Jami'us Shaghir memberikan beberapa khulasah atau ulasan berkaitan dengan jalan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan didasarkan kepada hadis-hadis yang marfu yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, apabila seorang hamba ingin bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka hendaknya dia bisa bersikap lemah lembut kepada anak-anak yatim dan tidak kasar kepada orang-orang miskin. Berlemah lembut kepada anak-anak yatim dan santun kepada orang-orang miskin bisa menjadi bahagian dari jalan untuk bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merujuk kepada hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Imam Jalaluddin As-Suyuti menulis satu bab yang berkaitan dengan mulatofatil yatim, yaitu berlaku lemah lembut kepada anak yatim. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan bahwa berkaitan dengan persoalan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya Aba Bakri, wahai Sayyidina Abu Bakar, la in kunta aghdabtahum, sungguh jika engkau marah atas mereka, anak-anak yatim dan orang-orang miskin itu, laqad aghdabta rabbaka, sungguh Rabbmu akan murka kepadamu." Ini artinya apabila seorang hamba Allah tidak menyukai anak-anak yatim, tidak berlemah lembut kepada mereka, dan berlaku kasar kepada orang-orang miskin, maka hamba Allah tersebut tidak akan bisa mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang-orang yang tidak menyukai anak-anak yatim dan kasar terhadap orang-orang miskin. Oleh karenanya, apabila kita ingin benar-benar bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berlemah lembutlah kita kepada anak-anak yatim dan jangan berperilaku kasar kepada orang-orang miskin. Jangan suka memarahi anak-anak yatim, jangan suka memarahi orang-orang miskin, karena kalau kita memarahi anak-anak yatim dan orang-orang miskin itu, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan murka kepada diri kita. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini, substantifnya termaktub di dalam surat Ad-Duha, surat ke-93 ayat 9 dan ayat 10. Fa ammal yatima fala taghar, maka adapun kepada anak-anak yatim itu, fala taghar, jangan semena-mena. Wa amma sa'ila, dan adapun kepada para peminta-minta, orang-orang fakir, orang-orang miskin,
fala tanhar, maka janganlah kamu menghardik, janganlah kamu menghinakannya, janganlah kamu merendahkannya, janganlah kamu menjatuhkan martabatnya. Berdasarkan surat Ad-Duha, surat ke-93 ayat 9 dan ayat 10, maka sudah sangat jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita selaku hambanya yang beriman untuk semena-mena terhadap anak-anak yatim, dan melarang kita agar tidak menghardik atau merendahkan orang-orang miskin. Dengan kita berlemah lembut serta penuh dengan kesantunan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan berlemah lembut dan santun kepada kita, sehingga berlemah lembut pada anak-anak yatim dan tidak kasar kepada orang-orang miskin, menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti bisa menjadi jalan bagi seorang hamba untuk dia bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jalan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua adalah jangan mengganggu dan menyakiti orang-orang yang konsisten menegakkan sholat subuh. Jadi orang-orang dari para hamba Allah yang Islam dan beriman, yang konsisten menegakkan sholat subuh, ini hendaknya tidak diganggu, tidak disakiti. Mengapa demikian? Karena mereka-mereka itu adalah orang yang berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi zimmatillah. Orang-orang yang konsisten menegakkan sholat subuh itu, mereka itu fi zimmatillah, mereka itu berada di bawah jaminan Allah, sehingga jangan diganggu dan jangan disakiti. Untuk menjelaskan hal ini, Imam Jalaluddin As-Suyuti mengutip hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jundub bin Abdillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla sholatas subhi, siapapun yang menegakkan sholat dan sholatnya itu adalah sholat subuh, fahuwa fi zimmatillah, maka dia berada di dalam jaminan Allah. Fala yatlubannakumullahu, maka jangan sampai kamu dituntut oleh Allah min zimmatihi bisyai'in, karena mengganggu orang yang dijamin oleh Allah dengan suatu gangguan. Fa innahu ma yatlubuhu min zimmati bisyai'in yudrikuhu, maka siapapun yang dituntut oleh Allah pasti dia akan terkena azab, yaitu azab Allah. Summa yakubbahu ala wajhihi finnari jahannam, kemudian wajahnya akan disungkurkan, akan dibenamkan finnari jahannam, ke dalam neraka jahannam. Ini artinya siapapun dari para hamba Allah
yang Islam dan beriman, yang konsisten menegakkan sholat subuh, maka dia berada di dalam jaminan Allah.